Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya sampai. Amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas berita yang sedang beredar tentang 3 orang PRT Indonesia ini yang tersesat ketika melakukan pendakian di Gunung Hong Kong, yaitu tepatnya di Sunset Peak Tuncung sana. Jadi ketika kita membahas nantinya, saya berharap kawan-kawan mengambil pelajaran, kemudian tidak perlu melakukan pembulian, karena yang namanya apes itu tidak ada dalam kalender. Jadi sekali lagi, jadikan pelajaran, nggak perlu membuli, nggih. Oke, kita bakal memulai kronologinya. Apakah benar tersesatnya ketiga orang PRT Indonesia ini ada sangkut pautnya sama bulan hantu tahun ini, atau memang murni dari keteledoran kawan-kawan semuanya? Simak videonya hanya di channel ini dan silahkan kawan-kawan komen. Minggu 4 Agustus 2024, 11 orang dalam satu rombongan ini memang sepakat untuk melakukan pendakian di daerah Tuncung, tepatnya di Gunung Sunset Peak. Jadi gunung ini, kalau kawan-kawan biasanya mengambil rute ini ke Tuncung, MTR Tuncung, exit A, kemudian di situ kan ada plaza yang namanya Funtung. Nah, di belakangnya itu ada bus 3M. Nanti kalau sudah naik bus 3M itu, barulah kawan-kawan turun di stopan halte Pakung Au. Itu turun ketika kawan-kawan memiliki niat untuk naik ke puncak Sunset Peak tadi. Rombongan itu sampailah di tempat tersebut. Jalan berbatuan ketika menaiki gunung tersebut, turun pun bebatuan. Jadi pemula saya anjurkan untuk tidak melakukan pendakian di sana, karena bebatuan ini kayak tangga kan kawan naiknya. Tetapi bagus banget kalau sudah sampai ke atas. Apalagi kalau pas waktu sore sunset keluar, ini lebih bagus lagi. Itu kenapa gunungnya disebut sebagai Sunset Peak, karena kalau sudah keluar sunsetnya itu bagus banget kawan-kawan. Oke, setelah sore mereka selesai berfoto ria, mengambil video, mengabadikan, melihat pemandangan di sekitarnya, kemudian mereka ini pulang. Mereka pulang itulah 3 orang dari 11 orang ini memang memiliki niat untuk melakukan penelusuran jalan pintas. Jadi mengambil jalan pintas agar lebih cepat sampai ke rumah. Dia menanyakan ke para kawan-kawannya, apakah ada yang mau mengikuti kita untuk mengambil jalan pintas yang lebih cepat? Tapi 8 orang ini menolak, dan yang sepakat ini cuma 3 orang. Jadi 3 orang sepakat untuk mengambil jalan pintas. Salah satunya yang bernama Mbak Julia, sepakat jalan pintas. Setelah itu mereka jalan-jalan, barulah mereka sadar kalau mereka sedang tersesat. Dan ketika mereka tersesat, mereka ini lihat jam 7, barulah mereka telepon mengabarkan kalau mereka tersesat. Setelah itu ditunggu oleh kawan-kawannya sampai jam 12:29 ini tidak ada kabar dari ketiga orang kawan-kawan. Ketika tidak ada kabar dari ketiga orang, secara otomatis barulah mereka ini meminta bantuan kepada petugas dari damkar. Jadi memang kalau ada pendakian tersesat, ini meminta bantuan ke petugas dari pemadam kebakaran. Meminta bantuan ke petugas damkar itulah. Kemudian
polisi sebanyak 30 orang ini diterjunkan untuk mencari ketiga PRT tersebut. Namun tidak hanya polisi saja, helikopter satu ini juga diterjunkan untuk mengintai dari atas, kawan-kawan. Ini jam 12:39 menit. Jadi polisi ini terjun dengan tim dari petugas pemadam kebakaran tadi. Setelah para tim SAR tersebut melakukan pencarian ketiga PRT, barulah jam 3 pagi lebih ditemukan 3 PRT tersebut, kawan-kawan. Kemudian setelah mereka ditemukan, mereka pulanglah ke tempat majikan. Apakah ketiga PRT ini mengalami pemutusan kontrak kerja? Jawabannya tidak, kan kawan. Jadi mbak-mbak ini tidak mengalami pemutusan kontrak kerja walaupun dia terlambat pulang karena tersesat naik gunung tadi. Oke. Nah, di dalam kasus ini bagaimana sih kita dalam menanggapinya? Jadi pertama, apakah ketiga atau ke-11 orang tersebut bawa penerangan, bawa senter atau lampu tahan lama yang ada baterainya atau yang dicas? Ini pertanyaan, karena penting banget kalau kawan-kawan ini melakukan pendakian harus bawa barang-barang penerangan untuk jaga-jaga kalau seandainya sewaktu-waktu Anda tersesat. Kemudian yang kedua, usahakan Anda harus memiliki baterai yang penuh atau power bank untuk ngecas HP sampean. Jadi ketika tersesat Anda masih memiliki cadangan baterai yang penuh, kan kawan. Kemudian yang ketiga, sekali lagi bagi mbak-mbak yang melakukan pendakian, Anda harus paham yang namanya rute trek. Kalau Anda paham yang namanya rute trek, berarti Anda sudah menguasai medan. Tapi kalau Anda tidak paham, usahakan ikuti ketua rombongan Anda. Kalau Anda tidak mengikuti ketua rombongan Anda, takutnya Anda tersesat. Kalau seandainya ketua rombongan Anda dan anggota lainnya nggak paham, mendingan nggak usah Anda naik gunung daripada Anda tersesat. Kalaupun Anda pengen nih sama rombongan Anda naik gunung, usahakan Anda tidak perlu menunggu sampai sore. Sekalipun Anda tahu bahwa ketika di gunung yang paling dicari itu adalah sunsetnya. Jadi usahakan jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 itu harus sudah ke bawah. Jangan sampai jam 6, jam 7 Anda baru pergi dari lokasi gunung tersebut, karena ini membahayakan ketika Anda tidak paham rutenya atau Anda tidak memiliki penerangan, ya. Nah, ini bagian yang terakhir. Ketika kawan-kawan ini naik gunung, itu kalau bisa rombongan itu harus sama-sama, selalu bersama-sama. Usahakan jangan sampai mengambil jalan pintas walaupun Anda tahu tetapi yang lainnya nggak setuju. Itu yang namanya pendakian. Pendakian itu satu rombongan harus kompak. Kalau 3 ini pengen jalan pintas, tapi kalau lainnya tidak mau jalan pintas, maka yang 3 tadi harus mengikuti yang 8 tadi. Jangan sampai memaksakan diri untuk melakukan perjalanan pulang melalui jalan pintas di sore hari atau mau mendekati malam. Karena yang namanya kita naik gunung, singkirkan yang namanya egois. Itu penting banget, ya. Sekali lagi ini peringatan. Karena kalau sudah namanya rombongan naik gunung, pulang budale bareng, berangkatnya bareng, ya turunnya bareng. Kalian mau ngambil jalan pintas atau jalan semula, tetap harus voting siapa yang lebih banyak, berarti dia harus mengikuti. Itu baru disebut sebagai solidaritas di dalam pendakian. Usahakan seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita.
apakah benar mereka itu memang disesatkan oleh makhluk halus? Karena kita tahu 4 Agustus tahun ini memasuki bulan hantu. Jadi di China sana ada pantangan ketika memasuki bulan hantu, termasuk Anda tidak diperbolehkan jalan kalau ganjil, kemudian Anda tidak diperbolehkan terlalu malam pulang dari laut, hutan, ataupun di bawah pepohonan yang sangat rindang. Ada pantangan-pantangan yang tidak diperbolehkan. Nah, ini adalah pantangan yang saya ketahui, silakan dibacakan kawan. Oke. Tahun ini ada 3 sio yang tidak diperbolehkan untuk ke gunung, kemudian ke laut. Ketiga sio ini yang paling tidak diperbolehkan, pantangan yang sangat-sangat harus dijalani, yaitu ada 2 kan kawan, sio tikus sama sio ular. Ini pantangan tidak diperbolehkan, 2 sio, naik gunung sama ke laut. Kalau satu lagi yang namanya sio monyet, ini cuma tidak diperbolehkan untuk duduk-duduk di bawah pohon beringin. Jadi kawan-kawan kalau ke KSWB pasti tahu kan pohon beringin yang besar itu. Nah, itu tidak diperbolehkan duduk di situ kalau memasuki bulan hantu dan sekitaran bulan hantu. Bulan hantu itu tanggal 4 sampai tanggal 2 September kan kawan. 4 Agustus sampai 2 September. Emang kamu percaya? Sekali lagi, Anda berada di wilayah orang-orang yang percaya dengan tradisi-tradisi Cina kuno. Sampean kan tinggalin di Hong Kong nih. Percaya nggak percaya, sampean kan tinggalnya sekarang ini kan di Hong Kong. Jadi ketika sampean tinggal di Hong Kong, anggap aja di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, seperti itu. Jadi usahakan lain kali untuk lebih berhati-hati lagi ketika kawan-kawan menaiki gunung. Sekali lagi, turunkan ego dan persiapan untuk menaik gunung. Anda punya niat sampai sore apa enggak, usahakan baterai power bank full. Dan kemarin minggu itu panas banget mbak, berapa 36 sampai dengan 40 derajat kan, itu panas banget, apalagi kalau sudah sampai puncak panasnya untuk min dalik. Jadi sekali lagi, kalau musim panas banget, cuaca panas banget, usahakan untuk tidak naik gunung. Takutnya kalau sampean semaput di tengah jalan. Karena ketika semaput, sekali lagi yang rugi adalah sampean sendiri ya. Karena nanti sampean sakit, kemudian majikan tidak mengizinkan sampean untuk libur, bahkan majikan bisa melakukan penginterminatan sama sampean. Karena sampean mengambil liburan yang berbahaya bagi sampean sendiri. Karena kalau terjadi apa-apa sama sampean, majikan juga rugi. Jadi dengan adanya pembahasan ini semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Nggak usah membuli, intinya jadikan pelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.